dasar dari seluruh kebajikan yang kita miliki. Selamat malam Namo Buddhaya. Izin bertanya, apakah dalam kebajikan nilai berdana paling rendah dibandingkan kebajikan yang lain seperti meditasi, baca parita, dan lain-lain? Mohon pencerahannya Bante. Maha Anumodana. Iya, apakah nilai kebajikan berdana itu rendah? Bukan penilaian ya, tetapi kebajikan itu menjadi berdana itu menjadi awal berbuat baik, bukan nilai. Jadi ini bukan berbicara nilai. Jadi kalau kebajikan itu nilainya paling bawah, harus ada nanti berikutnya, nilai lanjutnya adalah melatih kemoralan, nilai berikutnya adalah meditasi. Jadi meditasi nilainya paling maksimal, bukan. Berdana itu adalah paling awal kita bisa lakukan. Kenapa? Karena berdana itu, terutama berdana barang atau materi, itu karena saya punya, saya bisa latihan berikan. Anak kecil aja bisa. Saya punya permen, kasihkan kokonya, atau kasihkan memenya. Jadi ini latihan yang paling sederhana. Karena itu berdana ini selalu menjadi awal perbuatan kebajikan di dalam Dhamma. Ya, nah, kalau kebajikan tadi kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Nah, kerelaan ini kan berdana itu. Sangat mudah, permen kasihkan. Tetapi dibalik saya memberikan atau melatih anak untuk ini ya, kasihkan kokonya, permennya, atau kasihkan memenya, permen. Sebetulnya di balik latihan itu, orang tua itu melatih pelepasan yang tadi sudah saya sampaikan. Mampu gak dia melepaskan apa yang dia sukai ini, mampu gak dia melepas? Kenapa? Karena di dalam kehidupan yang nanti dia alami sepanjang usia dia, itu nanti dia sering sekali terjadi, dia harus melepas apa yang dia sayangi. Mungkin karir yang dia sayangi satu ketika harus terlepas karena tempat dia bekerja akhirnya harus ditutup, atau dia kena PHK. Dia harus melepas yang dia sukai. Itu dimulai dari permen yang kecil ini tadi. Tapi kalau anak kecil permen aja nggak boleh, nggak mau dikasihkan koko, orang tua kasih nasihat yang baik-baik, belajar nak, dikasihkan ke koko, belajar kasihkan ke meme dan lain sebagainya. Mainan yang paling dia sayangi, ayo coba belajar dipinjamkan kepada adiknya, titinya, ayo coba mainannya ini pinjamkan kepada siapa. Nah, itu sebetulnya belajar melepas. Kenapa? Karena ini menjadi latihan awal dan menginspirasi untuk latihan-latihan yang selanjutnya. Ketika orang sudah bisa melepas berdana tadi dengan kerelaan itu, maka dia bisa melanjut pada kemoralan. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Itu dasarnya adalah kerelaan tadi. Kenapa saya tidak mencuri? Karena saya rela dia memiliki barang yang lebih baik dan lebih banyak daripada yang saya miliki. Kerelaan. Pembunuhan juga begitu. Kenapa saya tidak membunuh? Karena saya rela memaafkan dia, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pelaksanaan kemoralan itu pun dasarnya adalah kerelaan. Jadi kerelaan itu bukan nilai terendah, tetapi menjadi tahap awal berbuat kebajikan. Meditasi itu juga dasarnya kerelaan. Ketika meditasi yang saya sebut misalnya kemauan untuk mengulang, saat ini saya sedang apa ya, saat ini saya sedang apa ya, itu kerelaan. Karena ngapain saya mikir gitu, lebih baik kan saya ngurusi bisnis dan sebagainya. Tapi oke, saat ini saya sedang apa, sedang begini, saat ini saya sedang jalan, saat ini saya sedang duduk, saat ini sedang berbaring. Apalagi nanti kita latihan meditasi dengan duduk diam,
jalan dan lain sebagainya. Itu sebetulnya juga bagian dari kerelaan. Rela duduk beberapa menit selama timernya belum bunyi, saya tidak bergerak, saya hanya memusatkan pada perhatian pada objek. Memusatkan perhatian pada objek juga bagian dari kerelaan, karena kadang-kadang ada objek-objek tertentu itu yang menarik. Sayang kalau saya buang. Saya biasanya kalau tidak meditasi nggak muncul ide-ide yang seperti ini, ide yang kreatif seperti ini. Sudahlah, objeknya saya abaikan, saya ngurusi ide-ide ini. Itu bisa terjadi, nggak rela dengan idenya sendiri. Padahal ini kan kerelaan, abaikan itu. Kemudian saya saat ini sedang apa? Sedang memperhatikan objek. Jadi kerelaan ini menjadi fondasi, dasar dari seluruh kebajikan yang kita miliki. Dunia ini tanpa kerelaan tidak ada kehidupan. Matahari tidak rela menyianarkan cahaya, tidak ada panas ke bumi ini. Bumi tidak rela untuk membantu tumbuhnya pohon, maka tidak ada pepohonan tumbuh di atas bumi. Seorang ibu tidak rela meminjamkan kandungannya untuk anaknya, maka tidak ada kelahiran di bumi ini. Jadi semua itu hanya berdasarkan kerelaan. Dan kerelaan itulah yang dari awal kita latih, dan nilainya tak ternilai karena seluruhnya kebajikan itu dasarnya dari kerelaan. Cuman dia adalah di tahap awal yang paling mudah dilakukan, dan itu menjadi dasar untuk seluruh kebajikan yang dilakukan sepanjang hidupnya. Mudah-mudahan ini menjadi lebih jelas bagi si penanya walaupun tanpa tempat tinggal ya. Mestinya kalau ada pertanyaan dengan kota tempat tinggal lebih menarik, supaya kita tahu di mana saja atau dari mana saja ya acara ini diikuti. Terima kasih. Soti Hontu, bagaimana cara supaya umat Buddhis memiliki sadar yang lebih kuat dan memahami kelebihan ajaran Sang Buddha dibandingkan dengan ajaran agama lain? Karena pada umumnya ceramah dhamma seringkali hanya menekankan untuk melakukan perbuatan baik atau menjadi orang baik yang juga diajarkan di agama lain. Demikian, Bante. Iya, inilah uniknya ya. Pertanyaan ini ya unik juga ya. Jadi gimana ya? Agama Buddha ngajari kebaikan sama dengan yang lain loh. Ya iyalah. Masa yang lain sudah ngajari kebaikan, gimana ya kalau kita agama Buddha ngajari kejahatan? Ya enggak lah. Ya tetap kita ngajari kebaikan. Ya karena memang agama kan tujuannya adalah menuntun orang untuk menjadi lebih baik daripada sebelum mengenal agama. Jadi kalau saya setelah mengenal agama Buddha, saya memilih agama Buddha karena cocok ya tadi. Kemudian setelah saya mengenal agama Buddha, kok saya jadi tidak lebih baik ya? Saya kok jadi lebih galak, saya lebih kasar, saya lebih apa? Oh, berarti pemahaman saya tentang agama Buddhanya kurang. Tapi kalau saya sudah menjadi lebih baik, oh berarti sudah benar nih jalurnya. Ya, karena ini cocok sudah bagi saya. Kemudian gimana ya meningkatkan sadar atau keyakinan tentang agama Buddha? Keyakinan di dalam agama Buddha itu adalah hasil praktek. Agama Buddha ini bagaimana ya kalau mau mengajarkan yang di luar kebaikan itu, saya malah jadi bingung ya. Saya sudah menjadi biku ya lumayan lah ya, separuh dari umur saya. Tapi kalau mengajarkan di luar kebaikan itu saya merasa agak kesulitan, karena di luar kebaikan itu berarti tidak baik. Ya. Jadi sekarang gini ya, kita bayangkan ada meja. Mungkin kita melihat meja di depan kita. Semua orang meletakkan barang di atas meja. Kemudian ada orang mengatakan, kenapa semua orang meletakkan barang di atas meja? Kenapa tidak meletakkan di luar meja? Nah, berarti di luar meja kan berarti yang tidak ada mejanya. Nah, ini kan sama dengan
Kenapa semua orang mengajarkan kebaikan, semua agama mengajarkan kebaikan, kenapa nggak mengajarkan yang di luar kebaikan? Berarti kan yang nggak ada kebaikannya itu sendiri. Bahkan saya jadi bingung. Lah ini agama ya, bukan ilmu sesat ini. Ya, jadi saya ya hanya punyanya tentang kebaikan sama dengan penceramah yang lain. Cuman untuk meningkatkan keyakinan itu, tiap orang, tiap dhamma duta punya cara untuk mendorong Anda mempraktekkan dhamma. Kenapa demikian? Karena dhamma itu indah. Mau diomongkan wah indah, tetapi kadang mau dipraktekkan agak banyak alasan. Ya itu maka tadi ada pertanyaan yang kenapa ya kalau teorinya banyak prakteknya kadang kurang. Karena ketika mau praktek itu sulit, karena itu berhubungan dengan kita ini harus berubah. Karena belajar itu mengumpulkan pengetahuan dan mengubah diri. Mengubah diri itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah mengubah diri? Karena yang dilawan adalah keakuan. Apakah yang disebut keakuan? Ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Anda coba jelaskan, atau Anda coba membaca riwayat Sang Buddha. Yang tadi bukunya tadi ya, riwayat Buddha Gautama tadi. Misalnya, yang nanti Anda bisa baca di web Tamah Kipala. Itu ya isinya Sang Buddha ngajarkan selama 45 tahun itu ya tentang kebaikan semua. Kenapa? Karena ketika Anda itu bisa berdamai dengan diri sendiri, mengatasi keinginan Anda, maka Anda bisa berdamai dengan dunia dan hidup Anda menjadi lebih bahagia. Nah, oleh karena itu, sebetulnya hanya tiap orang, tiap dhamma duta itu punya cara untuk mendorong orang praktek dhamma. Karena dhamma ini bukan untuk dipercayai. Percayalah dhamma ini akan mengantar Anda untuk hidup bahagia, bukan. Tapi praktekkanlah dhamma ini untuk Anda hidup bahagia. Nah, cuman kalau yang mendorong itu kurang kuat, akhirnya iyalah, tapi kurang praktek. Tapi kalau yang dorong ini menjadi kuat, gurunya ataupun penceramah dhamanya ini, dhamma dutanya ini mendorongnya dengan semangat atau dengan ya mungkin contoh-contoh dan lain sebagainya, mungkin pendengarnya itu akan lebih semangat dan punya keyakinan. Keyakinan itu kenapa? Karena sudah membuktikan, setelah saya mempraktekkan dhamma, melaksanakan kerelaan, kemurahan dan konsentrasi, hidup saya bahagia. Nah dari situ sadar atau keyakinannya menjadi kuat. Tapi selama hanya melihat yang lain, kesaksian yang lain ya, kesaksian itu artinya pengalaman orang lain belajar dhamma. Ya, Terateri Gata bukunya tebel-tebel, itu sebetulnya adalah cerita tentang pengalaman orang lain belajar dhamma sehingga mereka mencapai kesucian. Itu hanya menjadi pengetahuan aja. Tetapi ketika kemudian teman juga, saya sudah praktek dhamma, hasilnya hidup bahagia, saya praktek dhamma, hidupnya menyenangkan. Tapi kita tidak pernah praktek, tidak ada gunanya. Begitu kita praktek dan kita merasakan manfaatnya, keyakinan kita menjadi kuat. Apakah kita perlu seperti tetangga? Kita nggak usah ngurusi tetangga kuat atau tidak, agama lain kuat atau tidak, bukan urusan kita, karena kita bukan bidangnya untuk menyoroti hal itu. Tapi marilah kita menyoroti diri saya. Kenapa saya nggak kuat? Karena saya kurang praktek dhamma. Kenapa keyakinan saya kepada Buddha Dhamma kurang kuat? Karena saya belajar dhammanya hanya belajar teorinya, belum mempraktekkan, belum mencapai hasil yang kuat. Berarti kalau saya belum kuat, saya harus belajar lebih banyak. Kalau saya sudah kuat, berarti saya tetap harus belajar supaya saya menjadi lebih kuat lagi. Begitu, mudah-mudahan pertanyaan yang belum ada tempat asalnya penanya tadi, semoga bisa menjadi lebih jelas dan menambah keyakinan Anda dalam mempelajari dan melaksanakan dhamma untuk mencapai kebahagiaan. Terima kasih. Berikutnya, mungkin dari teman-teman, silakan. Bante, saya mau menanyakan, setahu saya pada saat bermeditasi kami melakukan banyak pencatatan, terutama pada saat nafas keluar, nafas masuk. Namun pada tingkatan-tingkatan meditasi yang lebih lanjut, verbal itu sendiri, catatan-catatan itu mulai dibuang.
bagaimana menjembatani dari mencatat lalu hanya menyadari nafas dengan sentuhan yang dirasakan tanpa kehilangan konsentrasi. Karena pada saat saya mencoba, saya merasa konsentrasi saya cepat hilang dibandingkan pada saat mencatat, konsentrasinya lebih fokus. Adakah tips-tips untuk peralihan dari pencatatan ke tidak pencatatan, ataukah kapan kami mengetahui oh ini sudah saatnya beralih ke tidak pencatatan? Begitu Bante. Terima kasih. Baik, ini adalah tentang pengalaman meditasi ya. Jadi meditasi proses awal adalah berusaha mengenali dulu apa yang kita lakukan. Misalnya nafas masuk, nafas keluar tadi yang disebut dengan atau diistilahkan dengan pencatatan. Bukan dicatat dalam catatan, tetapi sebetulnya pencatatan itu diketahui, disadari. Saat ini nafas masuk, nafas keluar. Kadang-kadang ada yang menyebut dengan melabel. Melabel itu memberi nama. Jadi saat ini nafas masuk, saat ini nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Yang tadi dikatakan dengan istilah verbal. Ya, walaupun tidak diucapkan, tapi itu disebutkan di dalam pikiran. Pada awalnya adalah seperti itu. Tetapi nanti ketika tingkat konsentrasinya makin tinggi, ataupun makin mendalam, maka pencatatan itu atau pengenalan saat ini nafas masuk keluar itu dia tidak lagi diucapkan ataupun tidak lagi disebutkan, tidak dilabel, tetapi hanya diketahui. Nah, sehingga waktu ditanya tadi adalah ketika hanya mengetahui saja, kenapa kok jadi konsentrasinya lemah atau menurun? Nah, gimana ini sekarang tipsnya? Sebetulnya nomor satu adalah pelabelan itu terus sampai saatnya kita tidak bisa melabel sendiri. Jadi bukan disengaja, saya tidak mau melabel lagi kan. Tapi memang saya sudah tidak tahu bagaimana cara melabel. Nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Itu pelabelan. Kemudian ketika makin dalam, lama-lama kita itu hanya tahu masuk dan keluar, tapi sudah tidak ingat labelnya lagi. Jadi sejak kapan ya saya nggak ngelabel lagi, tapi napasnya masih kelihatan kapan masuk dan kapan keluar. Jadi bukan sengaja nih, sudah sekarang saya tidak mau ngelabel, bukan. Karena begitu sengaja saya tidak ngelabel, maka sebetulnya saya belum bisa fokus. Makanya hilang-hilang terus. Nah sekarang sudah saya tahu masuk keluar, kok jadi tidak fokus ya? Kok saya pikirannya kacau ya? Ya ngelabel dulu lagi. Karena apa? Karena meditasi itu keterampilan. Kalau kita masih keterampilannya itu belum terlalu cukup, memang bolak-balik gitu. Kadang melepas labelnya, kadang pakai lagi. Kadang melepas, kadang pakai lagi. Tidak apa-apa, ngelabel lagi. Satu atau masuk, keluar. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Terus nanti sudah nggak bisa ngelabel lagi, ya lanjut. Hanya tahu proses kapan dia masuk, kapan dia keluar, tapi kita nggak ada label. Tapi pikiran goyang lagi. Oke, mulai ngelabel lagi. Satu, dua, atau masuk, keluar, masuk, keluar. Jadi tipsnya itu hanya mengulang. Kenapa? Karena ini keterampilan. Jam terbang, semakin Anda sering terampil, sering latih, keterampilan Anda semakin meningkat. Semakin Anda jarang latihan, juga keterampilannya semakin menurun. Apakah itu sudah cukup penjelasannya? Sangat jelas sekali Bante. Terima kasih Bante.